Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Mudacil TV bersama saya Risna Rumbana Wijayanti dalam talk show Musda di Mudacil TV. Bagaimana kabarnya pemirsa Mudacil TV? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Dan kali ini kita di studio Mudacil TV, saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang spesial tentunya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Musda yang akan dilaksanakan di Kota Cilacap. Nah, mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat berkat doa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Mbak Wijayanti sehat juga. Alhamdulillah, amin. Ini suatu kehormatan sekali Ustadz saya bisa bertemu dengan Ustadz, bisa berbincang-bincang di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa Mudacil TV, kita silakan Ustadz bisa menyapa pemirsa. Mungkin sudah penasaran sekali ini, sudah tidak sabar ingin disapa oleh Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mudacil TV yang berbahagia tentunya ya di hari Jumat ini, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dari pimpinan redaksi Mudacil TV, saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan disampaikan oleh Mbak Wijayanti ini selaku reporter Mudacil TV. Demikian. Selamat untuk mendengarkan sehingga nanti manakala ada yang perlu diluruskan, karena kita sifatnya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, kami siap untuk menerimanya. Demikian. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, kita akan berbincang-bincang langsung saja nih ya Ustadz ya. Kan di Cilacap ini nanti Muhammadiyah ini akan melaksanakan musyawarah daerah gitu. Mungkin masyarakat itu mengenalnya hanya singkatannya saja Ustadz. Musda itu musyawarah daerah, tapi belum tahu nih nanti bagaimana nih musyawarah daerah itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat mungkin Ustadz. Sebetulnya musyawarah daerah ini juga tidak berbeda dengan ormas-ormas yang ada ya. Tentunya merupakan sebuah kegiatan rutin. Ada yang 4 tahunan, ada yang 5 tahunan. Kalau di Muhammadiyah itu dari pusat, wilayah, daerah itu 5 tahunan ya. Juga ada cabang sampai ranting. Isinya apa? Di sana isinya yang utama sekali adalah untuk melaporkan ya. Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada laporan pertanggungjawaban ya. Tidak seperti di partai atau di pemerintahan, tapi laporan ya, laporan dari pimpinan pusat, laporan pimpinan wilayah, daerah, apa yang telah dikerjakan, apa yang diamanatkan, apakah sudah dikerjakan apa belum, kalau belum kendalanya di mana, seperti itu ya. Kemudian juga tidak kalah penting, kalau dulu-dulu memang kita agak ditambah waktunya untuk membuat program-program kerja. Kalau sekarang program kerja sudah diselesaikan di muktamar, jadi semuanya nanti tinggal melaksanakan program-program kerja yang sudah ada di muktamar. Contoh kemarin juga di musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga tinggal menindaklanjuti program-program kerja yang sudah diamanatkan di muktamar. Hanya saja tidak menutup. Mungkin ada program rekomendasi itu kan berbeda-beda di kabupaten, di kota, di provinsi, di pusat dan lain sebagainya, itu tidak tertutup, bisa diagendakan untuk tambahan program kerja mungkin yang terkait dengan kearifan lokal. Demikian Mbak. Seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kemudian berbicara tentang perjalanan nih Ustadz. Iya. Ustadz kan sudah berkiprah di
pimpinan daerah Muhammadiyah ini kan satu periode itu 5 tahun kan tadi ya Ustadz 5 ya? tahun plus 2 kemarin. Plus 2 karena pandemi COVID. Nah, semuanya ya, semuanya dari pusat ya. juga begitu. Oh begitu. Nah itu bisa diceritakan Ustadz bagaimana perjalanannya dari awal itu kemudian tahun 2015 ya Ustadz ya? Iya betul. Dari awal itu bagaimana bisa diceritakan Ustadz? Ya perjalanannya alhamdulillah ya, alhamdulillah kami sih utuh ya dalam rangka pertama kali tentu yang namanya pimpinan sebuah gerakan ya. Kalau Muhammadiyah ini kan lebih dikenal dengan namanya gerakan, atau orang banyak yang mengatakan organisasi, perkumpulan itu. Itu tentu yang pertama kami lakukan dulu adalah melakukan konsolidasi. Harap disadari bahwa kepemimpinan di Muhammadiyah tidak sama dengan kepemimpinan di tingkat kelurahan, di tingkat camat, di tingkat kabupaten. Akan tetapi semua tanggung jawabnya adalah tanggung jawab secara kolektif, kolegial. Dan itu alhamdulillah tidak butuh waktu lama. Semuanya juga karena sudah masing-masing banyak belajar, bahkan ada yang lebih senior dari saya itu ya, itu sudah sering menjabat di pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang kedua, memang yang kami lakukan dalam perjalanannya itu bagaimana kami bisa mensosialisasikan dari daerah sampai ranting tentang putusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, kaitannya dengan Darul Ahdi Wassahadah ya. Jadi sekarang itu di era yang serba canggih, di era yang medsos, itu ternyata Indonesia ini banyak sekali disibukkan ya, betul, tentang urusan-urusan idealisme ya. Sehingga biasa ya orang mempunyai idealisme, meyakini sebuah idealisme, pasti ada kekhawatiran dari kelompok itu, jangan-jangan kelompok lain lah, utamanya Muhammadiyah juga merasakan ada semacam kecurigaan bahwa Muhammadiyah ini dianggap sebuah kelompok, sebuah gerakan yang tidak pro dengan Pancasila, sehingga Muhammadiyah secara besar-besaran mendeklarasikan di Makassar pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 bahwa Muhammadiyah Indonesia itu adalah sebagai Darul Ahdi Wassahadah, sebuah negara kesaksian yang disepakati, yang didirikan oleh berbagai unsur bangsa. Ya, disepakatinya apa saja? Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan menyadari bahwa masyarakatnya adalah berbineka tunggal ika gitu ya. Kemudian juga di sana ada 4 pilar setidaknya ya. Negara harus tetap bersatu, tidak terpecah-pecah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Muhammadiyah tidak ikut-ikutan mengatakan bahwa NKRI itu harga mati ya, bukan seperti itu. Yang penting tidak mengatakan begitu, tapi kalau memang sudah disepakati ya mari kita saling menjaga kesepakatan itu. Jangan sampai Muhammadiyah menjadi yang pertama-tama mencederai kesepakatan secara nasional. Iya, perjalanannya utamanya seperti itu. Seperti itu ya, iya. Ustaz ya. Kemudian pencapaian-pencapaian yang telah dicapai tentunya dari Ustadz sendiri selama berkiprah dari tahun 2015 hingga tahun 2022 ya Ustadz. Itu pencapaiannya apa saja Ustadz? Bisa diceritakan? Sebetulnya kalau cerita pencapaian itu nanti takutnya ria ya. Jadi akan lebih baik bahwa yang saya rasakan saja. Jadi yang saya rasakan selama saya memimpin Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap itu
merasa luar biasanya itu bahwa semuanya mendorong ya, semuanya mendorong, mendukung program-program yang kami jalankan, kami laksanakan, bahkan banyak sekali cabang-cabang yang telah berdiri ranting-ranting baru ya, ranting-ranting baru dan juga program-program baru di cabang-cabang itu yang kami rasakan sekali kasarnya gitu ya, kasarnya itu bisa berjalan sendiri-sendiri, itu kan menggembirakan sekali ya. Kalau saya katakan pencapaian ya biar saudara-saudara kita saja yang menilai ya, nanti takut saya, apalagi ini kan mau musda ya, mau musda saya menandatangani kesanggupan untuk dipilih ya, nanti saya takutnya ada hal-hal yang akhirnya menjadi rasa tidak enak, rasa nanti dikatakan yang berbagai ya, untuk kita akhirnya nanti ini rasa ini harus dibela apa harus orang-orang banyak yang harus dibela lah, akhirnya seperti itu. Jadi biarlah untuk pencapaian sejauh ini orang yang mau membuat komparasi sendiri ya, komparasi sendiri, meskipun sebenarnya saya juga tidak ingin dikomparasikan, dibanding-bandingkan. Intinya saya bersyukur karena tanpa dukungan 7 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, apalagi saya basicnya adalah orang teknik elektro dan orang ekonomi. Cuma alhamdulillah ekonominya manajemen, sehingga agak-agak kadang-kadang bisa kita terapkan gitu ya, bagaimana itu kita bisa memanage. Tapi alhamdulillah nikmatnya di Muhammadiyah itu siapapun yang punya gagasan, yang punya ide, kalau sudah diingatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu ya sami'na wa ta'na. Itu nikmatnya memimpin Muhammadiyah itu seperti itu. Luar biasa ya. Kemudian kita kembali lagi nih Ustadz, melalui perjalanan itu kan tadi kita melalui pandemi COVID ya Ustadz. Betul. Ya. Nah itu apakah ada perbedaannya mungkin sebelum pandemi dan saat pandemi ketika berorganisasi di Muhammadiyah ini? Baik, gitu. Iya, ada jelas ya. Ada. Dulu mana pernah kita mengetahui bahwa sholat Idul Fitri boleh di dalam rumah kan? Kan tidak pernah mengetahui. Betul, ya. Ya. Ternyata ini memang yang sering dikatakan ada hikmahnya, hikmah yang besar ya, hikmah yang besar. Namun ya itu tadi, karena merupakan barang baru, ada Jumatan kok di dalam rumah, ada sholat Id kok di dalam rumah, kan gitu kan. Nah, sehingga yang kita alami ya banyak sekali hal-hal yang baru juga, misalnya tidak sami'na wa ta'na, tapi mungkin mendengar dari sebelah, kecenderungan mengikuti pendapat sebelah. Tapi alhamdulillah karena semuanya telah sepakat, lah itu memang diputuskan oleh majelis tarjih apa tidak. Nah, kalau diputuskan majelis tarjih disampaikan, ya alhamdulillah waktu itu juga akhirnya meski butuh waktu ya, kemudian teman-teman bisa menyadari. Jadi bedanya tentu ilmunya menjadi tambah ya, ilmunya menjadi tambah, bahwa dengan menunjukkan sejarah-sejarah terdahulu bahwa dulu juga ada pageblug gitu ya. Orang sekarang kan bilang pageblug gitu ya. Ada juga ya pada waktu itu di negara Timur Tengah sana ya, di Mesir itu terjadi pageblug ya. Juga kebetulan mirip-mirip ya, hanya sana badannya banyak benjol bernanah begitu, sehingga orang diputuskan akhirnya harus mengambil jarak gitu ya, cuma jaraknya lebih jauh. Nah, kemarin kan kita ya, katanya sawusufu vakum ya, sholatnya harus berarti harus apa, baris yang rapat, yang bagus dan gitu. Tapi semuanya karena darurat dan Muhammadiyah bisa menunjukkan ya
dalilnya yang sahih, maka kemarin termasuk pekerjaan yang paling berat sekali adalah pekerjaan majelis tarjih, ya, majelis tarjih untuk menjelaskan sampai dikatakan ada apa ini Muhammadiyah ini? Apa udah akhir zaman apa ya? Ada orang Jumatan kok di dalam rumah. Nah ternyata sejarah juga telah dilintasi ada perjalanan-perjalanan yang seperti itu. Jadi alhamdulillah masa COVID aman, kita juga bisa punya peran menyediakan mobil jenazah, dan ada grup juga, grup yang penanganan COVID, ya, kita bekerja sama juga, ya betapapun juga kita membantu kepada pemerintah yang ada di masa-masa COVID, utamanya juga di Cilacap dibentuk MCCC itu juga ada, ya gitu ya, begitu Ustadz, ya. Untuk iya, tentunya masih dalam pandemi ini nih Ustadz. Iya. Kemarin itu pasti kan ternyata berdampak pada mundurnya muktamar, Iya. terus ada muswil juga, dan musda ini jadinya mundur. Itu bagaimana dari pimpinan daerah Muhammadiyah itu menyikapinya Ustadz terhadap mundurnya? ya, kalau mundurnya itu kan sesungguhnya karena memang kita meskipun di Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu kita pada pasal 28 itu ada kebebasan berserikat, ya. Tapi kebebasan berserikat itu kan tentu semuanya ada syaratnya. Nah, syaratnya kemarin karena tidak boleh berkumpul saja itu sebetulnya, ya. Tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang kerumunan. Padahal muktamar, muswil, musda kan tentu orangnya ribuan. Ya, kalau penggembira muktamar, itu ya, bahkan kalau muktamar ya bisa jutaan, ya. Sehingga ya ikuti, karena Muhammadiyah itu kan sebagai sparring partner di pemerintah itu. Jadi itu tadi wujud watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi Muhammadiyah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tajdid, ya. Sehingga kalau memang pemerintah argumentasinya, peraturannya benar, why not? Muhammadiyah ya mendukung seperti itu. Kalau Muhammadiyah ada program yang mungkin dalam urusan ibadah dan lain sebagainya merugikan, kita rujukkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ternyata tidak sesuai, ya Muhammadiyah mengingatkan itu aja. Iya. Jadi dirasakan oleh semuanya itu. Tapi memang tidak sendiri terkait dengan pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia itu. Oh begitu ya Ustadz. Iya. Kemudian kalau bisa diceritakan kronologisnya itu bagaimana nih Ustadz? Akhirnya musda ini tuh dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2023 itu bagaimana? Oh iya, Ustadz? jadi Muhammadiyah ini kan dikenal dengan tertib administrasi penjadwalan. Meski sudah dijadwal tahun 2020 tidak jadi, 2021 tidak jadi, 2022 tidak jadi, akhirnya 2022 terjadilah muktamar, kan, yang di Solo. Itu. Sejak muktamar itu sudah diputuskan jadwal muswil berapa bulan pasca muktamar. Kemudian sudah ada jadwalnya, kita disurati resmi dari PP Muhammadiyah, ya, untuk musda paling lambat itu bulan Mei atau akhir Mei tahun 2023, ya. Nanti habis ini berarti akan lakukan musjab, juga sudah ada jadwal-jadwalnya. Tinggal kita bisa melaksanakan sesuai jadwal apa tidak, itu saja. Alhamdulillah teman-teman antusiasnya begitu menyenangkan penyelenggaraan, dan insya Allah ya kita punya syiar yang besar, ya, karena diselenggarakan di Stadion Gumilir yang begitu representatif. Wah, Masya Allah.
Ya, jadi seperti itu ya ternyata kronologisnya ya Ustadz ya. Ya. Nah, kemudian berbicara tentang musda periode berikutnya nih Ustadz. Bagaimana nih target dan harapan dari Ustadz sendiri bagaimana untuk kedepannya? Iya. Jadi target ya, kalau target harapannya musda ini bisa sesuai ya, berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, itu targetnya ya. Kemudian target-targetnya apa? Bisa mengakomodir program-program kerja usulan yang belum ya, yang belum tercover di program-program kerja yang ada di amanat muktamar itu ya. Tentu yang tadi saya sampaikan di depan mungkin nanti ada sifatnya rekomendasi ya. Rekomendasi di Cilacap ini apa yang banyak terjadi, misalnya ada penyakit-penyakit masyarakat. Muhammadiyah itu kan memang dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu merekomendasikan kepada pemerintahan agar supaya dilakukan apa untuk meminimalisir misalnya penyakit masyarakat wujudnya apa, misalnya seperti itu. Atau dalam rangka habis musda ini kan mau ada pilkada gitu ya, pilek dulu, pilihan anggota legislatif dan juga pilpres. Nah, jangan sampai pimpinan daerahnya itu berpihak, karena Muhammadiyah ini kan bukan partai, dan orang-orang Muhammadiyah itu ada di mana-mana. Ada yang di Golkar, ada yang di Partai Amanat Nasional ya, ada yang di P3, ada yang di Nasdem juga ada, yang Demokrat juga ada, yang partainya Pak Amin yang besutan paling baru Partai Umat juga ada. Pokoknya Muhammadiyah mengambil falsafah pesan dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu, di mana kamu mengabdi, di mana kamu bekerja, jangan lupa titip gerakan Muhammadiyah harus bisa mewarnai. Itu saja. Jadi kita harus berhati-hati nanti di musda ini hasil-hasilnya juga harus disepakati supaya tidak ada keberpihakan. Yang di Golkar bahkan kita bisa menyaksikan wakil ketua DPRD 2 Cilacap itu pemuda Muhammadiyah itu, Mas Cindy Sakir itu ya. Jadi ada di mana-mana gitu ya. Ada imam juga yang dari PAN, ada Mas Taufik yang dari P3. Jadi warna-warni di sana, gitu ya. Warna-warni di sana. Begitu Mbak Wijayanti. Oh begitu, baik Ustadz. Nah selanjutnya nih Ustadz ya, untuk pesan-pesan untuk warga Muhammadiyah dan tentunya juga masyarakat umum itu, silakan Ustadz. Kalau kepada warga Muhammadiyah khususnya, yang pertama mari kita sukseskan, kita bahasa Jawa itu sengkuyung ya. Jadi jangan berpikir paling hanya saya lah yang tidak berangkat pada waktu pembukaan gitu ya. Semuanya harus berpikir bahwa kalau saya tidak ikut ya menghadiri pembukaan, nanti saya takutnya tidak ada yang hadir. Nah, kasihan. Stadion yang kapasitasnya bisa sampai mungkin 15.000 atau 20.000, tidak ada yang hadir kan, Muhammadiyah memalukan. Yang kedua, keuntungan dari saudara-saudara kita yang Muhammadiyah yang mau hadir, mau menghadiri khususnya pembukaan, itu ada keuntungan. Keuntungannya apa? Ada syiar ya. Jadi akan ketemu temannya, oh jebul ya gue Muhammadiyah ya, kan gitu ya. Kan banyak ya orang sekarang di mana-mana kalau sudah ketemu ya, Pak Kuswan, saya juga Muhammadiyah, saya orang Klaten, keluarga saya orang Muhammadiyah, kan gitu. Tolonglah besok habis musda saya bergabung misalnya, juga sudah ada yang pesan-pesan seperti itu. Nah, juga pesan kepada warga Muhammadiyah, mari sukseskan ya, utamanya itu kita dukung. Kemudian kepada yang bukan Muhammadiyah, mungkin yang simpatisan, kan ada orang yang bilang aku orang NU, orang Muhammadiyah lah gitu. Saya simpatisan aja, yang benar ya saya ikut. Contoh termasuk kemarin Idul Fitri gitu ya. Udahlah aku ikut Muhammadiyah, saya sholat di lapangan bersama Muhammadiyah misalnya seperti itu. Nah, saya berpesan juga bahwa ya mohon doanya, mohon dukungannya agar supaya
Musda ini berjalan sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Diharapkan bisa bisa memajukan Cilacap, mencerahkan semesta. Ya, temanya kan begitu. Wah, luar biasa sekali. Begitu pemirsa Mudacil TV, kita talk show tentang Musda yang akan kita laksanakan ya nanti Ustadz, insya Allah tanggal 27 sampai 28 Mei 2023. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya, sudah berkenan hadir di sini, sudah berbincang-bincang, bertemu dengan pemirsa Mudacil TV di rumah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan acara Musda ini digelar lancar dan khidmat ya Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Mudacil TV, terima kasih telah menyaksikan talk show Musda bersama saya Risna Rumbana dan kami mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.